Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ria Aryani selaku dosen pengampu mata kuliah Reformasi Administrasi dan Governance. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi kami mengenai best practice reformasi birokrasi area pelayanan publik. Di sini kami beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri Nisa Ulusna, ada Alfi Rahmat, Diva Rahmania, Putri Maharani, Nurul Iza, Widya Hayati, dan Verina Rais Anissa. Lanjut, Vi. Sebelumnya, di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu reformasi birokrasi. Nah, menurut KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Kemudian menurut Sedar Mayanti tahun 2009, bahwa reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif, dan ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik. Sedangkan birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi tersebut dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan banyak orang. Lanjut. Lalu, reformasi pelayanan publik. Adapun reformasi pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Best practice dalam reformasi birokrasi berarti suatu cara untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan praktik terpuji. Jadi, untuk mewujudkan good governance, maka perlu ada reformasi dalam birokrasi sebab menyangkut penyelenggaraan negara untuk mewujudkan perbaikan pada pelayanan publik. Lanjut. Inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan cara baru maupun ide kreatif teknologi pelayanan memperbarui penyederhanaan maupun menciptakan terobosan dalam aturan, prosedur, metode pendekatan, struktur organisasi, sehingga memiliki nilai baik dari segi kualitas maupun kuantitas pelayanan. 3 hal utama dari inovasi yaitu produk dan jasa, gagasan baru, upaya perbaikan melakukan penyempurnaan, dan perbaikan secara terus-menerus yang dapat dirasakan manfaatnya. Selanjutnya yaitu karakteristik inovasi pelayanan publik. Ada 5 buah karakteristik, yaitu yang pertama, keunggulan relatif. Keunggulan relatif adalah derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik atau unggul daripada yang pernah ada. Yang kedua yaitu kesesuaian. Kompatibilitas adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Yang ketiga yaitu kerumitan. Kerumitan adalah derajat di mana inovasi itu dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Lalu yang keempat yaitu triability, yaitu kemungkinan untuk dicoba adalah derajat di mana suatu inovasi itu dapat diuji coba batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat diuji cobakan dalam setting sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kemudahan diamati. Kemudahan diamati adalah derajat di mana hasil suatu inovasi itu dapat dilihat oleh orang lain. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Diva Rahmania. Kepada Diva dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, permasalahan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi memunculkan area perubahan reformasi yang dikelompokkan menjadi 8 area perubahan, yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur. Kedelapan area perubahan reformasi birokrasi pada area pelayanan publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari masyarakat karena pada saat ini belum menunjukkan pelayanan yang prima. Lanjut,
Peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut harus sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, karena setidaknya terdapat 3 target dalam Permenpan RB nomor 26 tahun 2020. 1. Mewujudkan pelayanan publik lebih cepat, lebih mudah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. Target pertama adalah mewujudkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. Ini dapat diwujudkan dengan beberapa alternatif, misalnya untuk layanan yang lebih cepat, proses pendaftaran mulai dari antrian hingga memasukkan berkas dapat dilakukan secara online, sehingga jika memang diperlukan untuk datang langsung adalah hanya pada tahap verifikasi berkas saja. Inovasi layanan melalui digital ataupun berbasis online memang bagi sebagian kalangan dapat memudahkan dan mempersingkat waktu. Namun bagi kalangan lain yang tidak mempunyai smartphone, hal ini akan menyulitkan bahkan menghambat hak masyarakat untuk mengakses layanan. Bayangkan saja untuk mengurus kartu keluarga, misalnya berkas persyaratan harus dikirimkan melalui WhatsApp, sementara masyarakat tidak mempunyainya. Tentu akan menjadi sulit. Ironisnya, pihak penyelenggara tidak memberikan alternatif atas layanan tersebut. Yang kedua, meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan. Kedua, target untuk meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan dapat dilakukan dengan memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam lampiran Permen RB Nomor 26 Tahun 2020, dijabarkan bahwa ukuran keberhasilan yang dilakukan sebagai hasil antara peningkatan kualitas pelayanan publik berjalan dengan baik di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah adalah dengan penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009. Yang ketiga, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing penyelenggara di semua level, baik kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah. Target meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing penyelenggara. Target ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai goals akhir pelaksanaan pelayanan publik, karena pada hakikatnya penyelenggaraan pelayanan publik adalah untuk masyarakat. Lantas apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan indeks kepuasan masyarakat tersebut? Tentu yang harus dilakukan adalah memperbaiki citra layanan, baik dari segi tampilan layanan, juga sikap pemberian layanan. Penilaian acap kali dilakukan secara konvensional, kebanyakan dengan mengisi formulir kepuasan pelanggan. Baik, dikembalikan kepada moderator. Oh, baik, terima kasih kepada Saudari Diva. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Verina. Kepada Saudari Verina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria alat ukur implementasi best practice. Menurut Prasojo tahun 2007, terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam mengimplementasikan program best practice, yaitu sebagai berikut. Next. Yang pertama yaitu dampak atau impact, di mana sebuah best practice harus menunjukkan sebuah dampak langsung yang positif dan dampak dilihat serta dirasakan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang beruntung dalam mendapatkan hak-haknya. Yang kedua yaitu kemitraan atau partnership. Sebuah best practice harus didasarkan pada sebuah kemitraan antara anggota, aktor-aktor, serta stakeholder yang terlibat di dalamnya. Setidaknya ada melibatkan dua pihak yang saling berintegritas. Yang ketiga yaitu keberlanjutan atau sustainability, di mana sebuah best practice harus membawa perubahan dasar dalam wilayah permasalahan legislasi, kebijakan sosial, kerangka institusional, serta efisiensi, transparan, dan manajemen yang akuntabel. Yang keempat yaitu kepemimpinan atau leadership,
di mana best practice harus digerakkan dengan gaya kepemimpinan yang menginspirasi bagi adanya tindakan dan perubahan, termasuk di dalamnya perubahan dalam kebijakan publik yang diambilnya. Yang terakhir yaitu transfer ke daerah lain atau transferability. Setiap daerah yang melakukan inovasi sudah pasti harapannya mendapatkan dampak-dampak positif bagi daerahnya. Hal tersebut dapat menjadi lesson learned atau pembelajaran bagi daerah lainnya, sehingga penerapannya dapat dicontoh dan dijalankan di daerah tersebut, tentunya dengan segala jenis pertimbangan dan penyesuaian dengan konteks lokalnya tersebut. Next. Selanjutnya yaitu contoh best practice reformasi pelayanan publik. Yang pertama yaitu di Kabupaten Sragen, yang kedua inovasi pelayanan publik Kumis Mbah Tejo di Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, yang ketiga best practice pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Kudus, yang terakhir yaitu best practice reformasi pelayanan admin Dukcapil di Kabupaten Padang Pariaman. Next. Inovasi di Kabupaten Sragen meliputi sekarang yaitu inovasi di Kabupaten Sragen. Kabupaten Sragen memiliki sejumlah program inovasi yang dibagi menjadi 3 kelompok besar dalam yakni 1. Program reformasi birokrasi sebagai wujud pembenahan aspek-aspek internal kelembagaan pemerintah daerah. Yang kedua, program reengineering pelayanan publik dengan penataan pelayanan prima dalam fasilitas dan pemberian dukungan terhadap upaya masyarakat membangun diri sendiri. Yang ketiga yaitu program pemberdayaan masyarakat dan PNS dengan paket-paket program yang mendorong masyarakat dan PNS menjadi maju dengan kapasitas yang mereka miliki. Next. Dalam bidang pelayanan prima, pemerintah Kabupaten Sragen melaksanakan berbagai program seperti pelayanan dengan konsep small management dengan melimpahkan sebagian kewenangan dan fungsi pemerintahan kabupaten ke kecamatan dan desa atau ke kelurahan, mengembangkan wisata pelayanan publik, serta membebaskan biaya pembuatan akte kelahiran dan pengurusan surat izin usaha bagi pengusaha pemula. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Verina. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Widya Hayati. Kepada Saudari Widya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya inovasi pelayanan publik Kumis Mbah Tejo di Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Pada umumnya, pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah dilaksanakan pada hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat yang setiap harinya dibatasi hanya 8 jam saja. Tambahan jam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Tegalrejo merupakan sebuah inovasi yang dilakukan untuk menjawab dari kebutuhan masyarakat di wilayah Tegalrejo. Inovasi pelayanan dengan menambah jam pelayanan yang ada setiap Kamis sampai dengan Jumat selama 3 jam per hari atau lebih dikenal dengan Kumis Mbah Tejo. Inovasi pelayanan Kumis Mbah Tejo ini mulai diberlakukan November 2015 dan pada saat itu program ini masih diberi nama Jumat Panjang yang mana pada awalnya pelayanan diberikan hanya pada hari Jumat saja yaitu sampai pada jam 20.30 malam. Seiring berjalannya waktu, kebijakan itu berganti hari menjadi seperti saat ini, yaitu pada hari Kamis dan Jumat sampai jam 18.00 WIB. Keberadaan inovasi pelayanan Kumis Mbah Tejo di Kecamatan Tegalrejo saat ini merupakan salah satu bukti tanggung jawab pemerintah kecamatan dalam peningkatan mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, inovasi pelayanan Kumis Selain itu, inovasi pelayanan Kumis Mbah Tejo dijadikan laboratorium penelitian oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN serta selalu dimonitoring dan evaluasi sampai saat sekarang ini. Inovasi Kumis Mbah Tejo sebagian besar sudah memenuhi indikator pada aspek best practice dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi dalam pengimplementasian program best practice. Selanjutnya, best practice pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Kudus.
Selain itu, inovasi pelayanan kumis Mbah Tejo dijadikan lanjut Alfi. Selanjutnya, best practice pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Kudus. Pelayanan kantor Disduk Capil Kudus bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yaitu administrasi kependudukan. Diketahui bahwa inovasi yang sudah dilakukan di Disduk Capil Kudus antara lain adalah program Sibolang Mahir, program Wasalam 2-in-1, program Wasalam 3-in-1, program Jempol Dukcapil, program Sedekah Pelayanan, program Paket UAS, program Layanan Online, dan program Delivery Order. Dikembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Widya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Iza. Kepada Saudari Nurul dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu Best Practice Reformasi Pelayanan Admin Dukcapil di Kabupaten Padang Pariaman. Unsur pelayanan berkualitas terdiri dari kepemimpinan, pengambilan keputusan berbasis bukti, relationship management, keterlibatan pegawai, perbaikan terus-menerus, pendekatan proses, dan fokus customer. Yang pertama ada kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan dalam organisasi memiliki peran penting dalam mendorong terjadinya reformasi birokrasi. Pendapat lain mengemukakan keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi tidak terlepas dari komitmen dan integritas pimpinan birokrasi, baik sebagai kepala daerah maupun sebagai pimpinan unit organisasi dari berbagai tingkatan. Dukungan dari top manajemen dan juga karyawan merupakan bagian penting dalam ukuran keberhasilan suatu organisasi. Keberhasilan reformasi birokrasi dalam bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Padang Pariaman tidak lepas dari komitmen kepala dinas yang didukung penuh oleh Bupati untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Beberapa pembenahan pelayanan yang dilakukan diantaranya yaitu membangun budaya dan integritas mental, melayani melalui moto layanan Dukcapil Ceria, menerapkan pembangunan kompetensi SDM dan membangun teamwork, membangun website http dukcapilpadangpariaman.gov.id, membangun aplikasi Dukcapil Ceria Mobile, meningkatkan sarana dan prasarana layanan, dan mengembangkan inovasi dan kolaborasi tiada henti. Yang kedua adalah pengambilan keputusan. Pelayanan publik berkelas dunia berorientasi pada fakta, bukan perasaan. Setiap keputusan yang dihasilkan merujuk pada data atau fakta berdasarkan skala prioritas dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya baik SDM maupun anggaran, sehingga organisasi lebih fokus pada upaya pemecahan masalah tertentu. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dilakukan evaluasi secara berkala, baik terhadap kinerja aparat maupun organisasi melalui survei online dan offline, serta survei langsung kepada masyarakat yang memperoleh layanan. Hasil survei tersebut kemudian dijadikan input evaluasi kinerja organisasi dan dasar membuat janji perbaikan layanan dan ditampilkan melalui website setiap bulannya dan dikelola oleh tim layanan pengaduan. Misalnya kebutuhan masyarakat terhadap toilet terpisah diakomodir melalui usulan yang disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai janji terhadap masyarakat. Yang ketiga ada manajemen hubungan atau relationship management. Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman berupaya membangun hubungan yang baik secara internal maupun eksternal dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Hubungan secara internal dilakukan dengan teamwork building melalui outbound dan pelatihan emosional dan spiritual outreach dan diagendakan secara berkala. Selain itu, ruang kantor didesain untuk mendukung terjalinnya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan atau sesama karyawan. Sedangkan hubungan secara eksternal dibangun dengan stakeholder terkait dan masyarakat. Terima kasih, dikembalikan kepada Nisa. Terima kasih kepada Saudari Nurul. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Maharani. Kepada Saudari Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan. Yang ketiga, manajemen hubungan atau relationship management. Hubungan dengan stakeholders ditujukan untuk menciptakan inovasi dan produktivitas yang lebih baik melalui kerjasama dan kolaborasi. Salah satu bentuk kolaborasi yang menghasilkan kemudahan bagi masyarakat, misalnya kolaborasi dengan pemerintah nagari. Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman kini tidak perlu berurusan langsung ke Disduk Capil, tetapi cukup dengan menggunakan aplikasi digital dan pencetakan berkas bisa dilakukan di kantor wali nagari setempat. Selanjutnya, hubungan dengan masyarakat sebagai pelanggan dilakukan dengan memberikan pelayanan yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Transparansi layanan dilakukan untuk menarik partisipasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi. Di sisi lain, bentuk hubungan dengan pelanggan tidak berlangsung satu arah saja, namun terjadi dua arah. Disduk Capil Kabupaten Padang Pariaman mendorong masyarakat untuk terlibat dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui partisipasi dalam survei maupun layanan pengaduan. Masukan masyarakat tersebut menjadi bahan evaluasi dalam bentuk janji perbaikan kinerja layanan dan juga disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Yang keempat, pemberdayaan pegawai atau employee empowerment. Langkah strategis yang dilakukan dalam rangka penataan pengembangan sistem manajemen SDM pada Disduk Capil Kabupaten Padang Pariaman, salah satunya dilakukan dengan menyusun perencanaan dan pengembangan SDM berbasis kebutuhan dan kompetensi. Dalam hal ini, perencanaan pegawai disusun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi untuk mewujudkan citra pelayanan yang berkualitas. Untuk mengatasi keterbatasan SDM, Disduk Capil Kabupaten Padang Pariaman merekrut tenaga non-PNS yang bertugas sebagai operator, web developer, desain grafis, petugas kebersihan, dan petugas keamanan. Menurut Zuhro, perekrutan SDM dari luar dibutuhkan untuk memperkuat institusi dan menumbuhkan semangat kompetensi dalam proses transformasi menuju birokrasi yang profesional. Langkah selanjutnya adalah dengan mendesain ruang kerja yang mendukung keberlangsungan proses pemberdayaan pegawai. Desain ruangan yang kondusif untuk mendukung kinerja pegawai oleh pimpinan sangat terasa pada desain ruang kepala dinas yang berfungsi sebagai ruang kerja bersama. Penciptaan situasi tersebut tidak lepas dari peranan pimpinan organisasi yang berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan dan pengembangan pegawainya sesuai tuntutan zaman. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Alfi Rahmat. Kepada Alfi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang kelima, perbaikan secara terus-menerus. Pembenahan kinerja pelayanan sistem Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan setiap tahun dalam bentuk rencana perbaikan program. Kegiatan dan target kinerja juga mengacu pada rencana strategis organisasi. Berbagai upaya perbaikan yang dilakukan diantaranya peningkatan kualitas sarana prasarana dan digitalisasi dalam inovasi pelayanan. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Disduk Capil Kabupaten Padang Pariaman secara bertahap melengkapi fasilitas yang layak dan memenuhi semua standar pelayanan publik, yaitu ruang tunggu pelayanan, ruang konsultasi, dan pengaduan, sarana bermain anak, internet box, ruang laktasi, anjungan mandiri,
kafe, fasilitas air minum, toilet terpisah, serta sarana prasarana khusus untuk penyandang cacat dan lansia. Langkah selanjutnya adalah B. Digitalisasi dan inovasi pelayanan. Disduk Capil Kabupaten Padang Pariaman juga menerapkan sistem informasi pelayanan publik melalui digitalisasi layanan, baik dalam bentuk layanan online maupun layanan terintegrasi. Layanan terintegrasi yaitu layanan Adminduk yang mengintegritaskan data kependudukan untuk mewujudkan single identity number sehingga menghasilkan satu paket layanan dalam sekali pengurusan, sedangkan layanan online daring. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengurus segala bentuk dokumen kependudukan, mulai dari pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, KTP, KIA, dan surat pindah, layanan pengaduan, cek jumlah belangko KTP elektronik yang tersedia, pelayanan persyaratan pengurusan masing-masing dokumen kependudukan, biodata dalam satu keluarga, dan histori pelayanan. Pelayanan digital ini bahkan telah berlangsung sebelum masa pandemi COVID-19. Yang keenam, pendekatan proses. Penerapan pendekatan proses dalam manajemen suatu pelayanan publik tergambar dari penyusunan standar pelayanan minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan SPM. SPM yang disusun dan ditetapkan oleh Disduk Capil Kabupaten Padang Pariaman telah mengacu pada peraturan tersebut. SPM tersebut merupakan jaminan kepuasan pelanggan yang memuat persyaratan, prosedur, waktu, biaya, dan produk pelayanan, serta mekanisme pengaduan. Standar pelayanan merupakan acuan yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan dasar penilaian kualitas pelayanan, yang merupakan kewajiban dan janji kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Masyarakat penerima layanan mendapatkan bantuan kemudahan dari operator layanan, agar masyarakat tidak dirugikan dari segi waktu, biaya, dan biaya perjalanan. Yang keenam, pendekatan proses. Penerapan pendekatan proses dalam manajemen suatu pelayanan publik tergambar dari penyusunan standar pelayanan. Yang ketujuh, fokus pada pelanggan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Disduk Capil Kabupaten Padang Pariaman untuk mewujudkan pelayanan prima dan tertib administrasi kependudukan yang berorientasi pada pelanggan. Misalnya melakukan perubahan mental aparatur dengan motto ceria, cepat, efisien, responsif, inovatif, akuntabel. Pelayanan tata nilai ceria dituangkan dalam buku panduan perilaku dan dievaluasi setiap bulan. Kemudian juga melakukan penataan ruang pelayanan sesuai kebutuhan pegawai dan masyarakat, seperti adanya ruang bermain anak, ruang taksi, ruang toilet terpisah, sarana prasarana bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta menyediakan layanan konsultasi pengaduan secara offline dan online. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Alfi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.